Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi teman-teman. Kita nggak bahas zodiak Gemini. Ini bukan satu ya, 15 Oktober sampai akhir Oktober 2023. Dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang. Seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Nah, seperti biasa teman-teman, saya menawarkan produk saya ya. Dan ini garam yang udah didoakan. Ini manfaatnya untuk membersihkan aura negatif dan membantu kelancaran rezeki ya. Bisa disebar di tempat usaha kalian, di rumah, dicampur air pel bisa. Buat mandi juga bisa, dan ini buat masak juga bisa. Harganya 60 ribuan ya teman-teman. Dan ini ada madu karoma. Ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan kelancaran rezeki. Ini harganya 100 ribuan, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa ya. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, harganya 130 ribu, dan ini 30 ml harganya 85 ribu. Ini manfaatnya untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Seperti itu teman-teman. Dan bagi kalian yang berkenan memiliki produk-produk saya, silakan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya ada tasbih juga sama gelang ya. Seperti itu. Kita ngebahas kehidupan dulu. Bagi kalian yang mau konsultasi personal reading, pembacaan garis tangan, silakan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, nekronya kehidupan, dan kehidupan masa tua itu seperti apa. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Kita nggak ngebaca kartu kebalik. Dan itu biayanya sekitar 100 ribu. Kehidupan zodiak Gemini 15 Oktober sampai akhir Oktober 2023. Nah, di sini sepertinya banyak dari kalian akan mendapatkan pencerahan yang berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan misal kalian tuh ada permasalahan hidup ya, atau mungkin ada tekanan, ada intimidasi, atau mungkin ada keresahan, keraguan, atau mungkin kegelisahan yang berhubungan dengan masa depanmu, atau mungkin apa yang kalian upayakan ini kok belum hasilnya tuh nggak seperti yang kalian harapkan. Bisa juga tentang seseorang yang memang terus-terusan menyakiti hati kalian. Nah, di sini kan tuh sepertinya butuh orang-orang yang bisa mencerahkan, bisa memberikan pencerahan dalam kehidupanmu, dalam batinmu, sehingga kalian bisa berpikir dengan bijak ya, berpikir dengan tenang. Kira-kira apa nih yang harus kalian ambil untuk istilahnya menyelesaikan apapun permasalahan atau menghadapi masalah kalian. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ini juga sepertinya ada keraguan yang memang datang dari diri kalian sendiri, merasa nggak berdaya, merasa bingung harus berbuat apa dan bagaimana, karena kesini mentok, kesini salah, seperti itu ya. Dan di sini sepertinya pakai intuisi kalian, mungkin Tuhan istilahnya akan memberikan petunjuk, asal kalian banyak-banyak berdoa kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa ya, menurut kepercayaan kalian masing-masing, sehingga di balik semua itu ada banyak kemudahan yang Tuhan berikan kepadamu. Bisa tentang orang-orang datangkan untuk membantumu, membawa perubahan baik dalam kehidupanmu, atau bisa juga tentang kalian ini diberikan firasat dalam batin kalian, kira-kira baiknya harus begini nih yang aku lakukan, seperti itu. Dan di sini sepertinya banyak dari kalian yang akan mendapatkan kabar baik yang berhubungan dengan perkembangan kehidupan. Nah, perkembangan kehidupan ini memang ya teman-teman ada dua bagian. Ada juga tentang keuangan yang semakin lancar, atau kalian mendapatkan jalan rezeki yang memang akan membuat kehidupan itu semakin makmur lah ke depannya ya, seperti itu. Tapi memang harus dikembangkan karena ini butuh bakat, butuh kemampuan, butuh kesabaran dan kerja keras. Tetapi di sini ada juga yang kalian ini akan mendapatkan keberlimpahan rezeki dari apapun yang pernah kalian upayakan. Bisa tentang kedudukanmu, bisa juga tentang usahamu. Dan ini memang udah kalian lakukan ya, udah lama kalian lakukan. Tetapi mungkin udah saatnya kalian mendapatkan hasil dari
dari jerih payah kalian selama ini seperti mendapatkan endingnya atau hasilnya, buahnya. Nah seperti itu. Nah ini bisa juga tentang peningkatan kedudukan, tapi bisa juga tentang rezeki yang memang semakin terbuka lancar dan kalian tuh bisa menikmati itu. Nah itu teman, jadi ini memang 3 versi kehidupan yang saya perhatikan, dan ini butuh sekali untuk kalian ini zodiak Gemini kebijaksanaan, karena banyak hal-hal yang memang butuh kesabaran, butuh kebijaksanaan. Jadi tenangkan batinmu di saat kalian sendiri, coba renungkan kira-kira apa sih permasalahan dalam kehidupan kalian, atau apa yang harus kalian selesaikan, kira-kira tindakan apa yang harus kalian ambil. Nah seperti, jangan gerasa gerusu ya, seperti itu. Dan di sini banyak juga dari kalian akan mendapatkan seperti kata selamat dari banyak orang karena prestasi kalian, dan kalian itu seperti dijadikan contoh baik untuk mereka untuk maju ke depannya, seperti itu. Jadi mungkin gini, kalian tuh orang-orang yang memang diproses oleh kehidupan, tetapi kalian tuh orang-orang yang memang tangguh, sehingga pada saatnya kalian tuh berhasil ya. Dan orang tuh melihat, oh iya ternyata ya kalau kita rajin, kita ulet, kita nggak pantang menyerah, ternyata hasilnya itu makmur hidupnya gitu. Ternyata bahagia ya hidupnya, bisa tentang rezeki, bisa juga tentang peningkatan karir, seperti itu teman-teman. Maaf. Kita ngebahas keuangannya. Ini keuangan zodiak Gemini. Oktober sampai akhir Oktober 2023 ya. Keuangannya seperti apa? Kita lihat. Nih, keuangannya udah ada 2 bagian, teman-teman. Jadi di sini sepertinya bagian pertama, kalian ini seperti merasa terhianati, tersakiti karena banyak sekali kerugian yang kalian dapatkan. Itu buah dari kecerobohan kalian sendiri. Mungkin kalian membuka usaha atau mungkin kerjasama dengan seseorang atau invest di tempat yang salah ya teman-teman, sehingga banyak sekali kalian yang kelilit utang. Jadi itu waktu merasa ada dalam kehampaan, kesendirian, kesepian, seperti tidak ada harapan untuk kalian bangkit kembali. Tetapi ketika kalian istilahnya melihat ya, istilahnya melihat, maksudnya tuh menelaah apa sih kesalahan aku ini, apa yang telah aku perbuat ini, sehingga kalian bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kalian. Ada harapan baru yang akan datang kepadamu. Ini bisa berhubungan dengan bantuan dari seseorang, tapi bisa juga kalian tuh seperti ada semangat untuk bangkit kembali, dan otomatis mungkin di situ kalian punya ide-ide yang akan membuat kalian tuh bisa berkembang lagi atau bangkit lagi secara kehidupan. Ini bisa tentang usaha, bisa juga tentang pekerjaan, atau seenggaknya kalian tuh seperti bangkit dan semangat lagi untuk menjalani kehidupan kalian ke depannya. Walaupun mungkin di sini secara keuangan itu masih naik turun ya teman-teman, ada pemasukan tapi naik turun, tapi pemasukan ada, pengeluaran juga banyak. Nah itulah yang membuat kalian tuh seperti merasa nggak bisa bergerak, seperti itu teman. Dan ini mungkin butuh bantuan, tapi pada dasarnya harus dibantu oleh diri kalian sendiri, karena kalau bantuan dari orang lain itu terbatas kan teman-teman ya. Jadi harus dikembangkan oleh kalian dengan dengan kalian bangkit kembali, semangat kembali menjalani kehidupan ini, karena dari situlah kalian bisa punya ide-ide yang memang brilian yang akan membuat tentu merasa, oh ini ya yang harus aku lakukan. Nah seperti itu ya teman. Jadi ini seperti ada perubahan baik yang akan membuat kamu tuh semakin hati-hati ke depannya, dan ini akan merubah cara pandangmu, cara pikirmu, dan juga mungkin langkah-langkah kalian ke depannya, sehingga akan membawa banyak perubahan baik dalam kehidupanmu untuk ke depannya, seperti bukan untuk saat ini, untuk ke depannya. Seperti itu, teman-teman. Ini versi yang kedua, ini seperti kemakmuran. Nah, ini kan tuh banyak yang mendapatkan kemakmuran rezeki nih. Banyak perubahan baik dalam kehidupanmu. Ini pindah kota, pindah daerah, pindah rumah ya, pindah tempat tinggal, pindah kehidupan ke yang lebih baik lagi juga bisa, seperti itu. Semakin punya banyak kemampuan, semakin bisa meningkatkan kualitasmu, semakin percaya diri ya. Dan di sini kalian seperti menikmati hasil dari apapun kerja kerasmu selama ini. Dan ini butuh keseimbangan teman-teman, antara mengembangkan usahamu, mengembangkan bakatmu, dan juga memakai keuangannya dengan bijaksana, seperti jadi. Dan
seperti harus ada kesabaran juga, tetap berbagi dan orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian, seperti itu. Jadi sesuaikan aja mana yang memang resonate dalam kehidupanmu, dan mungkin kalian juga seperti ada keinginan ya, mungkin ada yang ingin punya rumah, ingin punya tempat tinggal, ingin punya usaha, ini mungkin akan terwujud, tapi mungkin harus sabar-sabar, pelan tapi pasti, jaga keuangannya ya, bijaksana dalam pakai keuangan. Mudah-mudahan di akhir tahun itu bisa terwujud apapun yang kalian harapkan, tentang tempat tinggal atau tentang usaha seperti itu, atau mungkin tentang apapun permasalahan hidup kalian itu selesai. Nah itu ya teman-teman. Kita ngebahas asmara, ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent. Ini laki-laki dan perempuan ya. Yang single juga. Banyak kartu yang ketarik. Kelihatan kan ya. Nah kita ngebahas asmara yang berpasangan dulu nih. Nah kalian tuh seperti orang-orang yang memang semakin enjoy dalam menjalani kehidupan dengan pasangan, juga semakin harmonis ya, semakin saling memahami, saling menyayangi, dan saling menjaga juga. Di sini tuh seperti orang-orang yang memang semakin bisa berbagi dengan banyak orang, entah tentang rezeki, entah tentang ilmu kalian, ya mungkin pengetahuan kalian, dengan orang-orang yang membutuhkan ya, bisa tentang keluargamu, orang-orang di sekelilingmu, atau mungkin kalian tuh mengajar ya, mengajar di tempat, entah di lingkungan kalian atau mungkin di sekolah seperti itu. Dan di sini kan tuh seperti orang-orang yang memang berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan kan tuh seperti udah bisa menikmati hidup kalian tuh dengan santai ya, dengan bahagia tanpa beban. Dan ini membuat kalian tuh merasa ringan menjalani hidup, dan otomatis kebahagiaan itu tercipta dengan pasangan juga harmonis, dengan keluarga harmonis, dan rezeki itu mengalir begitu aja. Jadi ketika kita ringan secara energi, otomatis kita membukakan pintu rezeki untuk kita ya, seperti. Jadi beda kalau kita lagi galau, sedih, atau banyak pikiran, kadang-kadang rezeki itu seperti nggak kunjung datang. Nah seperti itu teman-teman ya. Kita ngebahas yang single ya. Beberapa dari kalian mungkin ada yang merasakan kesedihan ya, tentang mungkin ya, tentang seseorang, atau mungkin tentang orang-orang di sekelilingmu, di ruang lingkup pekerjaanmu, usahamu, atau mungkin bahkan di keluargamu. Tetapi bisa juga tentang seseorang yang kalian cinta ini selalu memberikan kekecewaan atau kesedihan. Atau ada juga dari kalian itu seperti merasakan kehampaan karena kalian belum menemukan yang terbaik dalam kehidupanmu untuk pasangan ya, terutama. Tetapi di sisi lain kalian tuh merasakan ada perkembangan secara ekonomi. Nah di sini tentu sepertinya harus banyak-banyak, misalnya bagi teman-teman ya, untuk merilekkan pikiran itu lebih ke, bisa tentang ke olahraga ya, bisa juga tentang ke alam, atau mungkin ada yang nulis ya, seperti itu. Atau apapun itu lakukanlah, karena itu akan membuat aura kalian itu bersinar dengan pikiran yang tenang, pikiran yang lapang, sehingga membuat itu merasa lebih baik. Dan mungkin beberapa kalian juga akan bertemu dengan seseorang baru, ini orang baru bisa orang lama, dan ini akan mengubah cara pandangmu tentang cinta, dan kehidupan kalian itu seperti lebih enjoy, lebih bahagia gitu. Dan ini seperti membuat hidup kalian itu lebih berwarna. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini ada yang akan ketemu dengan orang yang memang membawa kebaikan untuk kehidupan kalian ya, seperti itu. Bisa memang ada indikasi jodoh, tapi bisa juga tentang orang yang akan memberikan kebahagiaan dalam hidupmu, walaupun itu mungkin secara pertemanan atau secara kerjasama. Seperti itu teman-teman ya. Kita ngebahas yang single parent laki-laki dulu.
Jadi ketika kalian istilah ketemu dengan orang yang kurang tepat dalam hubungan atau dalam pekerjaan atau dalam ruang lingkup pekerjaanmu atau mungkin ruang lingkup pergaulanmu, jadilah orang-orang yang memang tidak terlalu memperdulikan istilahnya mereka ya. Intinya gini, ya udahlah terserah aja mereka mau berbuat apapun terserah. Yang penting kalian melakukan yang terbaik untuk kehidupanmu, tentang pekerjaanmu, juga tentang diri kalian sendiri, menjadi orang yang lebih baik, lebih tulus ya. Ketika kalian bekerja juga lebih tulus, dan ketika kalian mendapatkan orang yang kurang tepat dalam kehidupanmu, ya kalian lebih memilih untuk menyayangi diri kalian sendiri, dilepaskan saja, karena mungkin ya itu tidak akan membawa kebaikan untuk kehidupan kalian. Dan kalian seperti orang-orang yang memang semakin terbuka secara pikiran, jadi kalian tuh bisa melihat mana yang tepat buat kalian, mana juga yang tidak, seperti itu. Begitu juga tentang pekerjaan, seperti bertemu dengan orang yang tepat sehingga ide-ide kalian tuh seperti terbuka luas, ide-ide berilahnya terbuka sehingga membuahkan banyak karya yang baik atau membuahkan rezeki yang baik atau kepercayaan yang baik, seperti itu teman-teman. Dan ini untuk cinta mungkin masih ada kekecewaan atau kesedihan, tapi ada juga yang akan mendapatkan seseorang yang memang udah saatnya kalian berkomitmen. Jadi itu mungkin kalian tuh udah punya pasangan ya, dan mungkin kalian tuh seperti udah merasa udah waktunya nih kita menikah atau kita melanjutkan ke komitmen yang lebih tinggi lagi, misalnya menikah ya, seperti itu aja teman-teman. Dan mungkin akan ada yang bepergian ke tempat yang jauh, tapi ini memang berhubungan dengan pasangan atau komitmen. Mungkin akan punya pasangan yang tinggalnya jauh ya dari kalian, beda kota, beda pulau, mungkin beda negara, bisa juga seperti itu. Kita ngebahas yang single parent perempuan untuk kalian zodiak Gemini. Jadi kalian tuh sepertinya orang-orang yang memang tidak terlalu suka membuang waktu-waktu yang memang tidak penting. Jadi gini ya, suka salah ya kalau ngomongnya. Kalian ini seperti orang-orang yang memang semakin menghargai waktu kalian. Jadi waktu kalian ini dipakai untuk misalnya belajar, membahagiakan diri kalian sendiri, mengulik ilmu lagi kira-kira yang bisa mengembangkan diri kalian tuh apa nih, tentang seni, tentang apapun ya yang kalian kuasai, yang kalian sukai. Tapi ini akan membuahkan perkembangan secara kehidupan ke arah yang lebih baik lagi, secara ekonomi bisa juga seperti itu. Tapi ada juga kalian tuh seperti akan bertemu dengan orang yang memang tepat, orang baru yang akan memberikan warna baru dalam kehidupanmu. Mungkin awalnya ada pertemanan ya, tapi pertemanan ini pertemanan yang sehat yang akan membuat kamu tuh berkembang secara kehidupan, pemikiran juga. Dan mungkin pada saatnya kalian ini akan mendapatkan istilah komitmen yang memang sehat dari dia gitu. Jadi ini memang butuh waktu teman-teman. Jadi intinya kalian tuh mungkin akan bertemu dengan seseorang yang tepat untuk kehidupanmu, bisa tentang sahabat, tapi bisa juga nanti sahabat jadi pasangan. Nah seperti itu teman-teman ya. Atau mungkin seperti ada kerjasama yang akan membuat kalian tuh menjadi orang-orang yang semakin berkembang atau bersinar secara karir, pekerjaan, atau mungkin wawasannya semakin terbuka. Itu aja teman-teman ya, sukses terus ya dan sehat selalu. Jaga kesehatan kalian dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.